Halo Soccer People, jumpa lagi bersama saya Dani Maulana di Soccer Lover yang hadir dengan beragam informasi menarik dari dalam dan dari luar lapangan hijau. Kasta tertinggi sepak bola nasional BRI Super League memasuki pekan keempat. Sejumlah laga menarik yang mempertemukan klub besar bakal tersaji dan memanjakan pecinta bola nasional. Laga yang akan menyita perhatian tentu aja duel tim bertabur bintang Dewa United kontra Persija Jakarta. Skuad mewah Banten Warriors nih menghadapi lawan tangguh Persija Rasa Samba. Dua tim memiliki nasib berbeda di pekan ketiga. Dewa United meraih kemenangan perdana sedangkan Persija gagal menang di kandang. Dewa United Banten FC akan menjamu Persija Jakarta pada laga pekan keempat BRI Super League di Banten International Stadium Jumat malam. Tuan rumah bertekad untuk memperbaiki rekor dan menjegal Macan Kemayoran yang tengah percaya diri. Musim ini Dewa United belum menemukan performa terbaiknya. Dari 3 laga, Banten Warriors hanya mampu mengoleksi 3 poin hasil dari sekali menang dan 2 kali kalah. Egy Maulana Fikri dan kolega untuk sementara duduk di posisi ke-13. Duel nanti akan menjadi laga ke-7 bagi kedua tim sepanjang sejarah. Dalam 6 pertemuan sebelumnya, Persija sukses menang 3 kali, Dewa United menang 2 kali, dan 1 laga lainnya berakhir imbang. Di kubu seberang, Persija Jakarta memulai BRI Super League 2025-2026 dengan impresif. Tim berjuluk Macan Kemayoran untuk sementara menempati posisi kedua klasemen dengan 7 poin, hasil dari 2 kali menang dan sekali imbang. Tak hanya itu, skuad besutan Mauricio Souza itu saat ini menjadi tim tersubur dengan koleksi 8 gol dari 3 pertandingan. Lini serang Persija diharapkan dapat tampil baik di markas Dewa setelah kesulitan mencetak gol saat menjamu Malut United pada laga sebelumnya. Namun sayangnya, laga seru Dewa United kontra Persija Jakarta akan digelar tanpa penonton. Untuk penyerang pemirsa Persija Jakarta, walaupun bermain dengan... Nah Soccer People, dari laga lain nih, duel dua tim belum terkalahkan akan tersaji saat Malut United menjamu klub promosi PSIM Jogja. Dua tim ini menjadi sorotan hingga pekan ketiga. Laskar Kiraha tampil apik dengan menahan Persija Jakarta. Sementara PSIM Jogja berhasil mengimbangi sang juara bertahan Persib Bandung. Wah menarik ya, permainan cepat ala Malut United bertemu PSIM Jogja yang bermain kolektif. Nah sementara itu 3 laga tanpa kemenangan membuat Bali United dalam sorotan. Padahal mereka banyak mendatangkan pemain berkualitas dari Liga Belanda. Namun performa buruk terus menghantui. Di pekan keempat, Madura United akan menjadi lawan yang dihadapi Serdadu Tridatu. Rivera! Luar biasa! Kekalahan telak 2-5 di markas Persebaya Surabaya seakan jadi cambuk bagi Bali United agar segera bangkit. 3 laga tanpa kemenangan seakan jadi alarm bagi Serdadu Tridatu. Berada di peringkat 14 dengan hanya meraih 2 poin, tentu bukan hasil positif untuk tim yang belanja jor-joran di awal musim. Pelatih Johnny Jensen menyebut serangan balik cepat menjadi penyebab utama kekalahan timnya di markas Persebaya.
Lini belakang Serdadu Tridatu kocar-kacir menghadapi serangan cepat yang dipimpin Francisco Rivera. Hingga 3 kali gawang mereka dijebol dengan mudah. Kelemahan Bali United dalam meredam serangan balik seolah terus berulang. Pada pekan sebelumnya, ketika ditahan imbang 3-3 Malut United, 2 gol ke gawang Mike Hawk Major juga tercipta melalui counter attack, meski salah satunya berasal dari gol bunuh diri. Madura United datang ke Pulau Dewata dengan tertatih. Dengan 3 laga awal, Laskar sampai kerap memetik 1 kali menang, 1 imbang dan 1 kalah. Menariknya, hasil seri dan kekalahan didapat ketika bermain di kandang sendiri. Terakhir, mereka harus puas ditahan imbang Persita Tangerang 1-1. PR besar harus dibenahi pelatih Alfredo Vera agar Madura United kembali ke jalur kemenangan. Gol penyama kedudukan dan gol pembuka. Nah, yang tak kalah seru di Soccer People, duel klasik bakal terjadi di pekan keempat BRI Super League antara PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya. PSM mengincar kemenangan perdananya musim ini. Pasalnya, dari 3 laga mereka selalu bermain imbang. Nah, sebaliknya, Persebaya Surabaya datang ke markas Juku Eja dengan percaya diri setelah berpesta gol ke gawang Bali United pekan lalu. PSM Makassar menghadapi tantangan berat jelang laga kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu sore. Tim berjuluk Juku Eja terancam tanpa 3 pemain, yakni M. Ardiansyah, gelandang Ananda Rehan, dan winger Ricky Pratama karena memenuhi panggilan timnas U23 Indonesia. Mereka tengah menjalani pemusatan latihan di Surabaya sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ketiganya dipastikan tidak akan memperkuat PSM saat menjamu Persebaya. Kondisi ini tentu menjadi ujian bagi PSM Makassar yang tengah mencari kemenangan perdana di musim ini. Dari 3 laga, mereka selalu meraih hasil imbang. Di kubu Persebaya Surabaya, kondisinya tak jauh berbeda. Tim Bajul Ijo juga harus kehilangan 2 pemain mudanya, Tony Firmansyah dan Michael Alfredo Tata yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Absennya Tony dan Tata cukup menimbulkan kekhawatiran karena keduanya pilar di lini tengah dan belakang Bajul Ijo. Tidak hanya 2 pemain lokal, Persebaya juga harus melepas Galih Freitas. Pemain sayap asal Timor Leste itu harus membela negaranya untuk melakoni laga internasional FIFA Matchday. Hasil ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi tim tuan rumah yang akan bermain di depan publiknya sendiri di Parepare. Meski di atas kertas diuntungkan, PSM Makassar tetap diminta waspada. Musim lalu, Persebaya berhasil mencuri 3 poin di sana lewat kemenangan tipis 1-0. Mampu menambah gol ketiga Persebaya. Sang juara bertahan Persib Bandung akan melakoni laga berat melawan Borneo FC Samarinda. 2 laga tanpa kemenangan kontra tim promosi Persijap Jepara dan juga PSIM Jogja menjadi alarm nih bagi Maung Bandung untuk berbenah. Sementara Borneo FC adalah satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih 3 laga. Nah, kini mereka kokoh di puncak klasemen dengan poin 9. Langit mendung tengah menghiasi kubu Persib Bandung. Ya, sang juara bertahan sedang dalam performa buruk di 2 laga terakhir. Kekalahan di markas Persijap Jepara dan hasil imbang di kandang PSM Jogja membuat Pangeran Biru wajib berbenah. Terlebih, permainan tim asuhan Boyan Hodak belum memuaskan. Mereka banyak membuang peluang dan kerap membuat kesalahan di lini belakang. Ujian dihadapi saat melawan tim Pesut Etam. Kakang Rudianto dan Robi Darwis terancam absen karena dipanggil pemusatan latihan timnas U23. Namun Boboto tak perlu khawatir, Persib memiliki kedalaman skuad yang cukup karena mereka bermain di 2 kompetisi musim ini. Apalagi Persib juga baru saja kedatangan bintang timnas Indonesia, Tom Hai dan Federico Barba yang kemungkinan masih akan menanti laga debut. Selain itu, Persib juga unggul rekor pertemuan dalam 14 perjumpaan terakhir sejak 2017. Persib 7 kali bisa mengalahkan Pesut Etam. Sementara Borneo FC hanya 2 kali menundukkan Persib. Borneo FC datang ke kota Bandung dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka satu-satunya tim yang meraih poin sempurna dari 3 laga. Kemenangan atas Bayangkara Presisi Lampung FC, PSBS Biak, dan Persijap Jepara mengokohkan tim Pesut Etam di posisi puncak. Mariano Peralta yang selalu mencetak gol di 3 laga akan jadi sosok predator menjebol gawang tuan rumah.
Soccer People, satu nama yang mencuri perhatian di BRI Super League musim ini adalah bomber Arema FC Dalberto. Hingga pekan ketiga, pemain asal Brasil ini telah mencetak 6 gol untuk Singo Edan. Nah, sebelum kita bahas golnya, kita kenalan dulu nih sama sosok Dalberto. Ya, Dalberto lahir di Bento Fernandes, Brasil, 15 September 1994. Tinggi badannya 182 cm. Wah, mendukung sekali ya. Bermain bersama Arema sejak awal musim 2024-2025, Dalberto telah tampil sebanyak 41 laga atau sama dengan 3.284 menit bermain. Mencetak 23 gol dan 5 assist. Nah, sekarang kita kulik performa Dalberto. Nah, ini dia. Di 3 laga awal BRI Super League, Dalberto jadi sosok predator. Ia mencetak 3 gol ke gawang PSBS Biak, 1 gol melawan PSIM Jogja, dan 2 gol saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Hebatnya lagi nih, hampir seluruh anggota tubuhnya berperan. Dari kaki kanan, kaki kiri, dan juga dari dadanya. Sejumlah gol vital yang dihasilkannya membawa Arema ke posisi ketiga klasemen sementara. Nah, kini Soccer People, Dalberto memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan 6 gol. Dibayangi penyerang Maluku United David da Silva, pemain Persija Maxwell, dan bomber Borneo FC Mariano Peralta yang masing-masing mengemas 3 gol. Dan kita ke informasi berikutnya, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI resmi mengangkat Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik yang baru. Sosok berpengalaman diharapkan menjadi motor pengembangan sepak bola nasional. Nah, cuma kaya pengalaman di Eropa, pria berusia 50 tahun ini juga memiliki ikatan emosional dengan tanah air karena istrinya merupakan warga negara Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta Senin sore, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik baru untuk Timnas Indonesia. Alexander Zwiers memiliki sejumlah pengalaman mentereng. Ia pernah menjadi Direktur Teknik di Yordania sejak 2019. Di bawah arahannya, Timnas Yordania sukses menjadi runner-up Piala Asia 2023 dan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Alexander Zwiers merupakan sosok tepat. Ia memiliki ikatan emosional yang kuat karena ia menikah dengan wanita asal Indonesia. Pengangkatan Alexander dimaksudkan untuk mempercepat proses pembinaan, membina pemain muda, serta mengokohkan filosofi permainan yang terintegrasi dari akademi hingga tim senior. Kita kan dalam memilih direktur teknik itu ada 3 hal yang kita nilai. 1, track recordnya. Yang kedua, komitmennya. Ketiga, filosofinya. Jadi kalau lihat track record, pengalamannya sudah tidak bisa diargumentasikan. Punya pengalaman tidak hanya di Eropa, di Asia yang terpenting. Karena memang kadang-kadang kan kita ranking 118 sudah mikirnya terlalu jauh. Padahal di Asia kita itu masih mungkin top 20 lebih. Artinya kalau kita mau menuju top 15, top 10 ya kita harus benar-benar memetakan kekuatan di Asia dulu. Bagaimana kita bisa berkompetisi gitu. Lalu komitmen. Di mana kita lihat Alex kerjasama ini 4 tahun dan Alex benar-benar tinggal di sini. Ya akan bersama-sama kita membangun ekosistem sepak bola secara menyeluruh. Lalu yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya filosofinya. Dengan sosok direktur teknik yang memiliki jejak internasional dan ikatan emosional dengan tanah air, diharapkan struktur pembinaan tim nasional akan lebih terarah. Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta. Masih terkait kabar tim nasional, PSSI kecewa berat atas batalnya laga uji coba Timnas Indonesia melawan Kuwait di FIFA Matchday yang seharusnya digelar pada September mendatang. Padahal laga persahabatan sudah dirancang jauh hari sebagai persiapan tim Garuda menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sikap kecewa atas batalnya laga uji coba Timnas Indonesia melawan Kuwait yang seharusnya digelar pada September. Pasalnya, PSSI telah melakukan persiapan jauh-jauh hari untuk mengatur 2 lawan dari Timur Tengah, Kuwait dan Libanon. Erick bergurau bahwa mundurnya Kuwait bisa ditafsir sebagai sabotase.
Hal ini terjadi karena Kuwait mundur dari pertandingan ini serta turnamen di Uni Emirat Arab. PSSI telah melayangkan surat peringatan keras ke Federasi Kuwait dan berencana melaporkan insiden ini ke AFC. Ya, kami tentu sangat menyesal karena kita sudah jauh-jauh hari, semua sudah terkunci. Kita punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Nah, awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi, mau uji coba aja susah sekali gitu. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Nah, itu yang mungkin ada isu internal, saya tidak mau menuduh. Tetapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait dan kita tidak tahu, baru beberapa hari persiapan sudah siap. Nah, kita juga akan melaporkan ke AFC. Chinese Taipei akan menjadi pengganti Kuwait dan dijadwalkan melawan Indonesia pada 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta. Wah, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Saya Dani Moulana pamit, terima kasih dan sampai jumpa.